Raymond Red Reddington, salah satu buronan paling dicari FBI, melangkah tenang ke lobi markas FBI di Washington DC. Meletakkan jas dan topinya, lalu menyerahkan diri. Adegan ini langsung menegaskan kendali dan kepercayaan diri Red, seolah ia memasuki panggung yang sudah ia rancang. Ia menolak bicara dengan siapapun, kecuali Elizabeth Liskin, profiler FBI yang secara kebetulan sedang memulai hari pertamanya bertugas di DC. Permintaan spesifik ini menyalakan misteri utama. Apa hubungan Red dengan Liz? Episode memperlihatkan sisi domestik Liz. Ia bangun pagi, mempersiapkan diri untuk hari pertama, dan bercanda dengan suaminya, Tom Keane, tentang rencana adopsi mereka. Nuansa hangat ini menjadi kontras tajam dengan dunia Red yang gelap. Liz adalah sosok cerdas, empatik, namun idealis. Saat dipanggil ke markas, ia tiba-tiba didorong ke pusaran kasus kelas dunia, ujian instan bagi kemampuan profiling, dan keteguhan batinnya. Di ruang interogasi, Red mengatur ritme percakapan. Ia menawarkan informasi tentang Ranko Zamani, teroris yang diduga tewas, yang ternyata merencanakan penculikan anak seorang pejabat tinggi. Within the hour, Ranko Zamani will abduct the daughter of U.S. General Daniel Riker. Red menegaskan bahwa hanya ia yang tahu detail operasinya. Syarat Red, akses terbatas, perlakuan khusus, dan yang terpenting, tetap berkomunikasi melalui Liz. Harold Cooper, kepala divisi, dan agen-agen seperti Donald Tressler awalnya menolak. Namun, tidak punya pilihan jika ingin mencegah serangan. Red memberi petunjuk setengah matang. Lokasi-lokasi kunci, pola pergerakan, dan nama-nama perantara. FBI harus menafsirkan informasi itu dengan cepat. Sementara Red memastikan dirinya tetap relevan. Ketegangan meningkat ketika upaya penculikan benar-benar terjadi. Koordinasi lapangan memperlihatkan keahlian taktis tim FBI, kontras dengan gaya dalang Red yang lebih licin dan strategis. Pada beberapa momen, bantuan Red tampak ambigu. Apakah ia benar-benar menolong atau mengarahkan ke hasil yang ia inginkan? Di tengah operasi, rumah tangga Liz diterjang kekerasan. Tom diserang hingga kritis. Peristiwa ini membuat fokus Liz terpecah antara tugas dan keluarga, sekaligus menyiratkan bahwa ancaman tidak hanya di luar, tetapi sudah menyusup ke kehidupannya. Liz sebagai profiler mulai membaca tanda-tanda. Ada sesuatu yang tidak beres dengan narasi hidupnya sendiri. Ini membuka jalur misteri jangka panjang. Red memperlakukan Liz dengan campuran patronase dan kehangatan samar. Memberi nasihat, menguji nalarnya, bahkan memprovokasi sisi gelapnya agar berani melihat lebih dalam. Liz pada gilirannya menjaga jarak dan profesional, namun tidak bisa menampik bahwa Red tampaknya tahu hal-hal pribadi tentang masa lalunya. Dialog di antara mereka berlapis-lapis, pujian, manipulasi, dan teka-teki. Rasanya seperti permainan catur di mana Red selalu satu langkah di depan, tetapi Liz mulai memetakan polanya. Liz menemukan bukti yang mengguncang, sebuah simpanan tersembunyi terkait Tom. Uang, paspor, barang-barang yang menimbulkan tanya. Ini tidak memberi jawaban, justru menambah kebingungan. Siapa sebenarnya Tom? Seberapa dalam kebohongan menjangkau rumah tangga mereka? Elemen ini menjadi jangkar emosi episode. Ancaman eksternal, Zamani, bercermin pada ancaman internal, rahasia dalam rumah. Operasi terhadap Zamani mencapai puncaknya. FBI, dengan bantuan informasi Red, berhasil menggagalkan rencana inti. Namun cara Red menuntun mereka terasa terkurasi, seolah tiap langkah telah diperhitungkan untuk memperkuat posisinya di mata FBI. Setelahnya, Red mengungkap visi besarnya, Blacklist, kumpulan kriminal, oligark, broker senjata, dan pemain bayangan yang bahkan tidak ada di radar FBI. Ia menawarkan diri menjadi pemandu untuk menumbangkan mereka satu persatu, dengan syarat tetap bekerja melalui Liz. Mengapa Red begitu terikat pada Liz? Apakah ada ikatan masa lalu yang dirahasiakan? Apakah Red menebus dosa, membalas dendam, atau menyusun rencana yang lebih besar? Bisakah Liz mempercayai Red? Dan lebih sulit lagi, bisakah ia mempercayai orang-orang terdekatnya?